Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-109. Pengkhianatan Tumenggung Mangkupraja di Kedu. Di Kedu, para adipati dari Kabanaran dan Pangeran Adiwijaya terus berputar-putar karena tidak berani pulang. Belum ada izin untuk meninggalkan pos mereka di Kedu. Jadi mereka memilih mengungsi dulu ke gunung. Pangeran Adiwijaya dan Tumenggung Mangkupraja mengungsi ke Gunung Prahu. Raden Suryanagara dan Tumenggung Wiradigta menempati Gunung Sundara. Singoranu dan Mandaraka berada di Gunung Sumbing bersama Joko Ulatan. Raden Mangkupraja hatinya kilat, berbuat serong dalam pengabdiannya ke Kabanaran. Pikirannya menoleh-noleh, sering berkirim surat ke Semarang. Ada yang melapor kepada Pangeran Adiwijaya, membuat hati pangeran menjadi khawatir. Lalu Pangeran Adiwijaya meminta pertimbangan kepada Suryanagara. Pangeran memakai cara pencuri, yakni berangkat malam-malam secara rahasia ke Gunung Sundara. Suryanagara yang mendengar penjelasan Pangeran Adiwijaya memberi saran sebagai berikut. Sabarkanlah dahulu. Carilah bukti yang jelas. Kalau sudah jelas melihat utusannya atau mendapat suratnya, Tuan saya sarankan pergi ke Pajang menjumpai Sang Raja. Sekarang Sang Raja berada di Tempuran. Hanya itu saran Suryanagara. Pangeran Adiwijaya sudah tenang hatinya. Prajuritnya yang cakap-cakap disuruh menyamar untuk mengawasi jalan sepanjang arah Semarang. Sementara itu Pangeran Mangkunagara sedang berbaris di Kedung Jambal. Adapun persembahan markas untuk Sang Raja berada di utara Balak, semampir nama desanya. Para adipati sudah berkumpul. Kehendak Raja akan menyerang Mataram dengan kekuatan besar. Sudah berangkat Sang Raja dari Sukowati pada tanggal 17 bulan Syawal. Bergemuruh suara pasukan yang berangkat. Perjalanannya dipercepat hingga memerlukan waktu hanya semalam di jalan. Sesampai di markas baru yang menyambut bertumpuk-tumpuk. Hormat deras mengalir dari barisan pasukan. Yang di depan prajurit berkuda. Prajurit darat menempati tempat yang berada di dekat markas. Meriam tanda kehormatan berdentum, disusul tembakan senapan. Suara meriam seperti petir menggelegar. Sang Raja sudah masuk ke markas baru. Para pasukan telah ditempatkan di pondokan masing-masing. Bergiliran para kerabat mengaturkan sembah. Tak lama acara penyambutan selesai. Sang Raja masuk ke pondokannya. Pagi harinya Sang Raja duduk bertakhta di luar markas. Terhampar menghadap para bupati. Para punggawa yang hadir segera diberi salam. Semua serempak menyembah dan mendekat. Pangeran Mangkunagara membawa 12 bupati, 2 putra dan 2 kerabat. Pangeran Arya Purubaya dan Pangeran Mangkukusumo berada di sisi kiri. Ketika melihat para adipati, Sang Raja sangatlah marah dengan raut muka yang kurang berkenan. Tetapi kemudian disamarkan dalam perkataan manis. Berkata Sang Raja, "Anakku Mangkunagara, kalau aku lihat temanmu para adipati, semua tampak cakap-cakap. Aku menjadi malu dalam hati, karena negeri Mataram sampai lama masih dikuasai Kumpeni. Kalau dibandingkan masih lebih banyak jumlah kalian daripada para serdadu Kumpeni itu. 1:3. Tapi mengapa tidak bisa memukul? Berapa banyak serdadu Belanda yang di Mataram itu? Dan berapa bupatinya dari pesisir? Sungguh masih banyak jumlah kalian dan lebih cakap-cakap kalian. Apa anakku yang sanggup berani di depan ketika di lapangan tidak terwujud kesanggupannya?" Pangeran Mangkunagara berkata, "Benar, tidak terwujud, Paduka." Para bupati menggerutu sambil menunduk. Kalau panglimanya mengamuk, mustahil bupati diam. Pantas dirajam kalau berbuat demikian. Karena semua hanya menurut panglimanya. Kalau panglima sudah benar perangnya, berani mengamuk,
Mustahil mau tertinggal bupatinya. Sang raja ketika melihat para adipati raut mukanya masih bersemangat. Tak ada kesan pucat. Menyesal telah memarahi mereka. Para adipati takut atau berani pasti hanya menurut kepada panglimanya. Seketika bersinar kembali raut muka sang raja. Berkata sang raja, "Baiklah anakku, kalau besok aku yang maju sendiri, para bupati aku bawa semua. Aku tempatkan di depanku. Kalau sampai menoleh atau mau mundur, akan aku tombak sekalian." Para bupati mendengar perkataan sang raja langsung menyaut dengan pernyataan, "Siap Paduka, kalau berani meninggalkan Paduka, silahkan kami dirajam." Sang raja tersenyum. "Besok hari Selasa depan aku pukul musuh itu. Segenap temenggung siapa yang lari walau hanya sejengkal akan aku tombak. Itulah hukumanku," berkata para adipati. "Siap Paduka." Sudah sah perjanjiannya. Sementara itu di Kedu, Pangeran Adiwijaya sudah mendapat tanda bukti perihal perbuatan serong Raden Mangkuprojo. Utusannya ke Semarang kepergok prajurit Adiwijayan ketika baru saja pulang dari Semarang untuk mengirim sapi. Sudah terbukti serong perbuatannya. Pangeran Adiwijaya lalu menuju ke Pajang. Sesuai saran Adipati Suryonagara dulu. Keinginannya hendak langsung ke Sukowati menemui sang raja. Tetapi di Ngampel mendengar berita bahwa sang raja sudah berangkat dari Sukowati hendak menyerang Mataram. Sekarang sudah berangkat melalui Masaran dan bermarkas di desa Sumampir untuk menata pasukan. Pangeran Adiwijaya menuju ke Masaran dan sudah diterima di garis depan pasukan sang raja, yang dipimpin pasukan Tumenggung Wiranata. Di sana pangeran beristirahat. Lalu Tumenggung Wiranata melaporkan kepada Pangeran Mangkunagara di markas Sumampir dengan tergesa-gesa dan melalui jalan belakang. Pangeran Mangkunagara kaget dan bertanya, "Ada apa, Wiranata, engkau tergesa-gesa?" Wiranata melapor, "Tuan, hamba beritahu bahwa Paman Paduka datang. Pangeran Adiwijaya dari Kedu datang dengan hanya dikawal 30 prajurit berkuda." Pangeran segera mengantarkan Wiranata ke hadapan sang raja dan melaporkan kedatangan Pangeran Adiwijaya. Sang raja berkata kepada Wiranata, "Segera persilahkan, engkau Pudonowarso, ikutlah menyambut tanda Adiwijaya."